Selamat siang Ibu dosen dan kakak pembimbing. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Amir Jordan sebagai chairperson dan ada rekan saya Gilbert Anthony Baitano sebagai board writer dan ada teman saya Felicita Vini sebagai member group dan juga ada yang terakhir ada Kawan Kapolda sebagai minute secretary. Baik, jadi kami di sini akan berdiskusi tentang soal yang telah diberikan kepada kami. Jadi teman-teman bisa lihat dari soal ini, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membahas tentang konsep-konsep sulit yang kita baru mengerti. Baik, jadi ini dari masing-masing rekan-rekan sekalian mungkin ada konsep-konsep yang mungkin belum mengerti, mungkin bisa diutarakan. Baik, mungkin dari saya yang kurang saya mengerti dari permasalahan ini yaitu konsep gaya hambat. Lebih baik kalau dari Gil adalah gaya tentang gaya hambatan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saya. Kebaikan mungkin ada saya yang saya baru pahami dari soal mengenai dengan gaya berplastik. baik kalau dari kawan adalah gaya gravitasi. Ya. Dari saya sendiri yang saya pahami tentang gaya gerak. Lalu kalau dari saya sendiri yang mungkin yang belum saya tadi adalah tentang konsep kecepatan. Baik, ini setelah kita berdiskusi tentang konsep-konsep yang mungkin kita belum mengerti, sekarang kita akan membuat pertanyaan utama dari konsep-konsep yang telah kita buat ini. Mungkin ada yang bisa memberi usulan tentang pertanyaan utama, dipersilakan. Baik, mungkin dari saya pertanyaan utama itu pertama, bagaimana relasi suatu objek terhadap kecepatan? Relasi suatu objek terhadap kecepatan. Ketika melakukan pergerakan dengan berbagai gaya. Ketika melakukan pergerakan dengan berbagai gaya. Yang bekerja pada objek tersebut. Nah, ini pertanyaan utama dari teman kita Lista adalah tentang relasi suatu objek terhadap kecepatan ketika melakukan pergerakan dengan berbagai gaya yang bekerja pada objek tersebut. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain atau sama dengan Lista? Sama ya. Kalau sudah sama, maka pertanyaan utama yang akan kita diskusikan adalah tentang relasi antara suatu objek terhadap kecepatan dengan berbagai gaya yang terjadi pada objek tersebut. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya itu kita akan membuat tentang kita akan menganalisis masalah dari soal ini, dari soal yang sudah diberikan kepada kami dengan metode brainstorm. Oke, baik, jadi dari soal ini masalah utama yang akan dibahas adalah tentang kecepatan. Nah, mungkin dari teman-teman bisa usul terkait cabang-cabang dari brainstorm yang akan kita usulkan pada saat ini. Baik, mungkin dari saya yang pertama, pengaruh gaya gerak sebelum dan sesudah tersebut. Baik, dari teman Lista sendiri mengusulkan tentang pengaruh gaya gerak sebelum dan sesudah parasut tubuh. Mungkin ada usulan lain dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Menurut saya adalah kapan gaya gravitasi mempengaruhi kecepatan suatu parasut. Baik, kalau dari kalian sendiri, kapan suatu gaya gravitasi mempengaruhi kecepatan suatu parasut? Baik, mungkin ada yang lain lagi? Baik, mungkin dari saya
pengaruh hambatan udara, terhadap pergerakan tersebut. Oke baik, sekarang kita akan mendiskusikan terkait dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Baik, kalau dari saya sendiri saya akan mencoba menjawab tentang pengaruh gaya berat sesudah parasut dibuka. Jadi kalau menurut saya itu pengaruh gaya beratnya itu akan berpengaruh sendiri terhadap hambatan yang akan terjadi ketika parasut itu telah dibuka. Jadi jika gaya berat yang ada pada objek tersebut semakin besar, maka hambatan yang akan terjadi akan semakin kecil, sehingga objek tersebut akan semakin lama untuk sampai kepada permukaan tanah. Nah, sebaliknya, jika gaya berat pada objek tersebut itu semakin besar, maka gaya hambatan yang akan terjadi akan semakin kecil, sehingga kecepatannya itu akan semakin besar objek tersebut untuk menyentuh permukaan tanah. Baik, kalau mungkin dari saya hanya itu saja. Mungkin dari teman-teman lain yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang kapan suatu gaya gravitasi mempengaruhi kecepatan suatu parasut. Nah, pada saat parasut dibuka, pada saat itu juga ada gaya gravitasi bumi bekerja pada parasut, sehingga akan mengakibatkan parasut bergerak menuju pada pusat bumi. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin ada yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pengaruh hambatan udara terhadap pergerakan tersebut. Di sini ada dua hal yang mempengaruhi gaya hambatan, yaitu kecepatan gerak benda dan turun benda. Karena semakin besar hambatan udara, semakin besar pula turun benda. Karena pergerakan hambatan tersebut. Karena pergerakan hambatan tersebut juga semakin besar, maka semakin lama parasut akan bergerak. Mungkin sekian ya, Ustaz. Nah, jadi kita sudah tahu ini terkait dengan pengaruh gaya berat setelah parasut dibuka, lalu kapan gaya gravitasi itu akan mempengaruhi kecepatan suatu parasut, dan tentang pengaruh hambatan udara terhadap pergerakan parasut. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan kecil dari konsep-konsep yang sudah kita buat ini. Baik, untuk yang pertama mungkin dari saya sendiri, saya akan membuat pertanyaan tentang konsep kecepatan. Tentang konsep kecepatan sendiri, pertanyaan dari saya itu adalah, apakah pengaruh kecepatan akan sebanding atau berlawanan dengan hambatan yang terjadi? Apakah pengaruh kecepatan akan sebanding atau berlawanan dengan hambatan yang terjadi? Baik, mungkin dari teman-teman lain yang memberikan pertanyaan. Dari saya, kalau pertanyaan dari saya itu berkaitan dengan gaya gravitasi. Pertanyaan adalah, apakah gaya gravitasi bumi berpengaruh terhadap partaian ketika berada di udara? Apakah gaya gravitasi bumi Baik, untuk pertanyaan dari kawan sendiri itu adalah tentang apakah gaya gravitasi bumi berpengaruh terhadap partaian ketika berada di udara? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin dari saya, mengapa pergerakan partikel hambatan udara sering diabaikan? Mengapa pada pergerakan partikel hambatan udara sering diabaikan? Baik, mungkin terakhir dari saya, apakah hambatan udara memiliki hubungan erat dengan gravitasi?
Baik, untuk pertanyaan terakhirnya adalah apakah hambatan udara memiliki hubungan erat dengan gaya gravitasi? Oke, baik, pertanyaan. Oke, baik, struktur pertanyaan dari masalah utama ini sudah dibentuk. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang ingin menjawab? Baik. Saya rasa apakah pengaruh kecepatan akan sebanding dengan hambatan yang terjadi? Baik, jawaban yang saya ambil itu semakin cepat benda tersebut bergerak, maka semakin kecil hambatan yang terjadi. Oke, jadi jawaban dari teman kita itu adalah semakin cepat benda tersebut bergerak, maka hambatan yang terjadi pada benda tersebut akan semakin kecil. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang menjawab? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kedua. Berpengaruh karena kelalaian tersebut akan bergerak menuju pusat bumi karena sesuai dengan konsep gaya gravitasi bumi bahwa benda yang awalnya tidak berada di pusat bumi akan bergerak menuju pusat bumi dengan bantuan gaya gravitasi bumi tersebut. Baik, jadi jawaban dari penulis itu adalah dari pertanyaan apakah gaya gravitasi bumi berpengaruh terhadap para layang ketika berada di udara, jawabannya adalah berpengaruh karena jika suatu objek itu tidak berada di pusat bumi, maka dia akan bergerak menuju pusat bumi sesuai dengan konsep gaya gravitasi. Baik, untuk pertanyaan ketiga sendiri mungkin saya akan mencoba menjawab. Pertanyaannya adalah mengapa pada pergerakan vertikal hambatan udara sering diabaikan? Baik, jadi jawaban yang saya bisa sampaikan saat ini adalah karena dalam beberapa kasus adanya jarak atau ketinggian benda yang relatif kecil. Jadi oleh karena itu hambatan udaranya itu sering diabaikan. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau jawab? Mungkin saya pertanyaan yang keempat, bunyi pertanyaan, apakah hambatan udara memiliki hubungan erat dengan gaya gravitasi? Menurut saya ia memiliki hubungan yang erat karena berkaitan jika suatu objek tersebut memiliki berat yang besar dan gaya tarik bumi yang cepat, maka hambatannya kecil atau saling berhubungan. Mungkin segitu. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi dari soal ini itu berbicara tentang para layang, di mana para layang tersebut memiliki berat dan ternyata gaya yang bekerja pada para layang tersebut ternyata ada 4, yaitu ada gaya berat, gaya hambatan, gaya gravitasi, dan gaya kecepatan. Nah, ternyata dari 4 gaya ini memiliki hubungan satu sama lain. Jadi hubungannya itu adalah gaya berat itu sebanding dengan gaya gravitasi dan gaya kecepatan, tetapi berbanding terbalik dengan gaya hambatan. Hubungannya itu adalah gaya berat itu sebanding dengan gaya gravitasi dan kecepatan, tetapi berbanding terbalik dengan gaya hambatan. Jadi misalkan semakin besar gaya beratnya, maka gaya gravitasi dan kecepatannya juga akan semakin besar, tetapi gaya hambatannya akan semakin kecil, gaya hambatan udaranya akan semakin kecil. Tapi jika gaya beratnya itu semakin kecil, maka gaya kecepatannya akan semakin besar dan gaya hambatannya juga akan semakin besar. Mungkin kesimpulan dari kelompok kami itu saja. Baik, sekian sudah hasil diskusi dari kelompok kami, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena sudah bekerjasama dalam diskusi kali ini. Sekian dan terima kasih.